Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita sini ya. Masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 9 di bulan Agustus 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya kenaikan ya di 6,3%. Ini keren banget. Dan begitu juga seperti yang sudah saya bilang kemarin ya, pasti akan ada kenaikan di Fear and Greed Index, dan hari ini naik cukup signifikan ya. Di poin 56 masih di area netral ya, dan sedikit lagi mau masuk ke area greed, dan itu menunjukkan bahwa antusiasme terhadap Bitcoin ini cukup besar, yang tentu saja men-trigger transaksi yang terjadi di altcoin juga, dan itu terbukti dari pergerakan harga altcoin hari ini guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang, kenaikannya cukup lumayan ya di 5,4% dan mempertahankan harganya tembus di $60.500. Ini cukup bagus. Nanti kita akan coba lihat lebih lengkapnya di grafiknya ya. Kemudian untuk Ethereum juga naik 7,6%, keren ya. Kemudian disusul oleh BNB di 3,4% dan untuk Solana di 1,4% guys. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya memang cukup bagus ya untuk perkembangan altcoin, dan cukup menghijau semua kalau kita lihat di sini ya, dan pergerakannya rata-rata 2-3%. Dan untuk XRP setelah penyelesaian ya perseteruan antara SEC dan juga Ripple, untuk token XRP hari ini turun ya, dan ini wajar karena sudah naik cukup tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kenaikan lebih lanjut ya, karena tentu saja dengan keputusan kemarin ini akan membuat XRP menjadi salah satu aset digital yang akan diakui ya sebagai aset komoditi, bukan sebagai sekuritas, dan ini tentu saja akan membuka peluang-peluang baru untuk bisa berinvestasi di XRP ini guys. Oke. Dan nanti juga ada informasi yang menarik tentang XRP ini, kalian stay tune dari sini, oke? Kemudian kalau kita lihat ya, untuk perkembangan dari pergerakan harga Bitcoin masih di time frame weekly ya. Kalau kita lihat di sini guys, sebenarnya ini cukup bagus banget ya. Seandainya nanti untuk close candle di weekly hari ini dengan pola seperti ini, maka ada kecenderungan untuk bisa naik lebih tinggi ya. Dan kita juga harapkan semoga pergerakan ini akan bisa menjadi konfirmasi ya untuk peningkatan Bitcoin lebih lanjut. Dan tentu saja kita akan lihat untuk beberapa hari atau mungkin minggu ke depan ya, apakah Bitcoin ini sudah selesai untuk fase konsolidasinya dan bisa untuk naik lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat ya dari pergerakan ataupun perkembangan terbaru baik dari ETF ataupun yang lain yang tentu saja menjadi penunjang ya dari pergerakan harga Bitcoin ini cukup positif, sehingga kita tinggal menunggu aja efek yang akan terjadi guys. Oke. Jadi untuk sementara kita pantau bareng-bareng, dan tentu saja kita akan selalu update. Oke. Dan untuk informasi yang tadi sudah saya bilang ya, ada berita yang cukup menarik ya untuk XRP setelah penyelesaian kemarin. Seperti yang diinformasikan dari Coin Paprika, diinformasikan bahwa SEC guys akan mengajukan banding atas putusan pengadilan dalam kasus Ripple XRP guys. Wah, tampaknya SEC nggak terima ya dengan keputusan pengadilan kemarin. Jadi SEC berencana untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tentang penjualan XRP Ripple yang bertujuan untuk mendefinisikan kembali klasifikasinya dan berdampak pada landscape regulasi kripto yang lebih luas. SEC bertujuan untuk menantang keputusan bahwa penjualan pasar sekunder untuk XRP tidak dianggap sebagai sekuritas yang dapat mempengaruhi bagaimana cryptocurrency ini akan diatur. Dan banding tersebut mengikuti keputusan ringkasan parsial dari Hakim Analisator ya pada tahun 2023 kemarin, di mana SEC berpendapat bahwa penjualan terprogram XRP harus diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar dan bertentangan dengan keputusan pengadilan. Dan menurut jurnalis Fox Business Eleanor Terrett, banding dari SEC dapat menargetkan transaksi ini guys dengan menegaskan bahwa transaksi tersebut termasuk dalam definisi sekuritas. Juru bicara dari SEC menekankan bahwa undang-undang sekuritas berlaku untuk kontrak investasi terlepas dari teknologi atau pelabelan. Dan sikap ini menunjukkan ya bahwa SEC percaya bahwa penjualan XRP termasuk di pasar sekunder dan harus diatur berdasarkan undang-undang sekuritas. Selain perdebatan klasifikasi penjualan XRP, banding SEC kemungkinan akan memperdebatkan pengurangan denda yang dikenakan pada Ripple, di mana Hakim Torres memerintahkan Ripple Labs untuk membayar denda $125 juta saja ya. Ini jauh lebih sedikit dari permintaan awal SEC sebesar hampir $2 miliar.
Dan para eksekutif Ripple, termasuk CEO Brad Garlinghouse, melihat keputusan pengadilan sebagai kemenangan parsial meskipun ada denda. Banding yang direncanakan SEC menunjukkan dedikasinya yang berkelanjutan untuk menegakkan hukum sekuritas di industri mata uang kripto, dan hasilnya dapat secara signifikan mempengaruhi bagaimana aset digital diatur di Amerika Serikat nanti. Ini cukup menarik ya, karena dengan keputusan persidangan kemarin ya, ini tentu saja akan membuka peluang bagi aset digital yang lain ya, yang mungkin mempunyai permasalahan mirip seperti XRP ini ya. Jadi kalau tidak ada banding yang dilakukan oleh SEC ini, maka hal ini akan menjadi satu percontohan ya untuk bisa memenangkan kasus yang serupa di kemudian hari guys. Jadi SEC tidak mau kalah ya intinya di persaingan untuk aset digital yang lain dengan permasalahan yang sama. Oke, jadi kita tunggu aja nanti untuk update-nya, kalian stay tune aja guys. Dan seperti yang sudah kita informasikan kemarin bahwa Justin Sun ya telah memborong Bitcoin guys, dan ini untuk update-nya, dimana seperti yang diinformasikan ya dari CoinSeau, dimana dompet dari Justin Sun ini telah memindahkan sekitar 16.236 Ethereum ke exchange HTX atau dulu Huobi ya, dan Binance mendapat sekitar 4.500 Ethereum saja. Jadi hanya 1 jam dimana alamat wallet Justin Sun ya mengirimkan semua Ethereum-nya sebesar 16.236 Ethereum ke Huobi atau HTX, dan setelah itu uang tersebut sebagian itu ditransfer ke Binance sebesar 4.500 Ethereum. Dan langkah taktis ini telah memicu minat dan spekulasi di komunitas kripto tentang apa arti pergeseran uang ini dan apa dampaknya bagi pasar guys. Dalam peristiwa yang paling mengejutkan di mana nilai harga Ethereum yang dibeli melonjak drastis ya sejak saat itu, dan investasi awal sebesar 37 juta dolar sekarang berada di sekitar 43,41 juta dolar, menambahkan keuntungan sebesar 6,41 juta dolar guys, atau 17,3%. Hanya dalam waktu 4 hari saja. Apresiasi yang tajam ini hanya menggarisbawahi sifat pasar mata uang kripto yang sangat fluktuatif ya, dan potensi keuntungan besar yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukan pada waktu yang tepat. Jadi intinya ya, dengan pergeseran atau pemindahan aset menuju ke exchange ya, ini biasanya dikaitkan dengan akan adanya penjualan guys. Jadi apakah nanti Justin Sun akan mencairkan Ethereum-nya di Huobi dan juga Binance, ini masih menjadi pertanyaan, atau mungkin hanya sekedar memindahkan saja, ini masih belum pasti ya. Tapi di luar sana hal ini menjadi satu spekulasi yang berkembang, dan tentu saja ada sedikit kekhawatiran ya, karena biasanya kalau aset masuk ke exchange ini cenderung akan dicairkan atau mungkin akan dirubah ke aset yang lain guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya ya, kita lansir dari Altcoin Buzz, diinformasikan bahwa Brazil ini menyetujui ETF spot Solana pertama di dunia guys. Wow, ini sudah curi start duluan ya. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil atau CVM telah menyetujui ETF spot Solana pertama di dunia guys, dimana ETF ini akan memberi investor peluang baru untuk mendapatkan exposure ke aset digital Solana, dan hal ini dilakukan melalui instrumen keuangan yang terregulasi dan mudah diakses. Harga referensi untuk ETF akan didasarkan pada CME CF Solana Dollar Reference Rate, dan nilai ini dirancang dengan cermat untuk menawarkan ukuran yang transparan ya, dan dapat diandalkan untuk nilai Solana dalam dolar Amerika Serikat. Kurs referensi dolar CME CF Solana adalah upaya bersama antara CME dan Crypto Facilities, di mana kurs ini memberikan harga Solana yang terstandarisasi dengan menggunakan data transaksi dari bursa utama untuk keakuratannya guys. Persetujuan dari CVM ini merupakan langkah maju yang signifikan ya untuk sektor mata uang kripto, terutama dalam konteks pasar keuangan tradisional, dengan memperkenalkan Solana Spot ETF pertama, dan berhasil ini memposisikan diri sebagai pemimpin ya dalam mengintegrasikan aset digital ke dalam kerangka kerja investasi utama ini guys. Dan peluncuran ETF ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas Solana ya untuk investor institusi dan juga retail. ETF ini menyediakan jalur yang terregulasi untuk berinvestasi di salah satu platform blockchain terkemuka tanpa perlu memiliki mata uang kripto secara langsung guys. Dampak dari perkembangan ini kemungkinan besar akan luas dan berpotensi membuka jalan bagi negara-negara lain ya untuk mengikuti langkah Brasil dalam menyetujui produk investasi yang serupa ini. Dan selain itu, pengenalan ETF Solana dapat memicu minat dan juga investasi yang lebih besar di pasar mata uang kripto dan mendorong inovasi dan pertumbuhan lebih lanjut di sektor ini. Sekaligus kita akan melihat bagaimana nanti efek terhadap harga dari token Solana itu sendiri guys. Oke, jadi ini cukup menarik dengan adanya
ETF pertama untuk spot Solana ini guys, meskipun tidak di Amerika Serikat ya, tapi ini tentu saja akan menjadi pintu gerbang ya bagi ETF Solana spot di negara-negara lain. Oke, nanti kita akan update lagi. Dan untuk informasi yang terakhir kita lansir dari Cointelegraph, diinformasikan di sini guys, untuk Rusia akhirnya melegalkan untuk mining Bitcoin dan juga mata uang kripto. Jadi yang bisa di mining itu tidak hanya Bitcoin aja, tapi ada beberapa koin-koin juga yang bisa di mining guys, dan itu sudah dilegalkan di Rusia. Ini keren banget. Dan Rusia ini menjajaki bentuk-bentuk penyelesaian perdagangan internasional lainnya ya, menyusul sanksi Amerika Serikat yang memblokirnya dari sistem pengiriman pesan antar bank yang biasa dulu sebut SWIFT ya, dan sekarang Rusia tidak tergantung lagi dengan SWIFT ini dengan adanya inovasi-inovasi terbaru ya, khususnya di bidang kripto yang sangat membantu sekali untuk menyelesaikan perdagangannya ya dalam hal pengiriman pesan antar bank khususnya. Dan ini cukup menarik. Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui undang-undang untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Dan undang-undang ini akan mulai berlaku pada November 2024 dan mengizinkan perusahaan penambangan atau mining yang disetujui untuk mendaftar melalui basis data negara untuk menambang kripto. Dan penambang kecil dan juga perorangan juga dapat menambang mata uang digital tanpa harus mendaftar secara resmi jika konsumsi energi mereka tetap berada di bawah ambang batas tertentu guys. Dari pengawasan industri pertambangan yang baru disahkan ini akan dibagi antara Bank of Rusia, Kementerian Keuangan dan juga beberapa menteri terpilih dalam pemerintahan Rusia yang akan menetapkan persyaratan peraturan yang lebih tepat dalam beberapa bulan ke depan, di mana rancangan undang-undang ini juga memperkenalkan larangan iklan mata uang kripto secara massal di Rusia guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, Rusia menjadi salah satu bagian dari perkumpulan negara-negara BRICS ya, di mana blok BRICS ini sudah memperkenalkan gagasan mata uang digital alternatif pada KTT BRICS tahunan ke-11 pada tahun 2019 kemarin, yang merupakan sebuah proposal yang telah menarik perhatian luas namun menghadapi rintangan yang signifikan, termasuk ketidaksepakatan antara negara-negara anggota terkemuka tentang bagaimana mata uang yang disatukan akan bekerja. Dan pada tahun 2023 Rusia memperbarui fokusnya pada pengembangan mata uang BRICS terpadu, dengan Wakil Ketua Duma Negara Alexander Babakov dilaporkan mengklaim bahwa anggota terkemuka dari blok ekonomi berkembang sedang berupaya mengembangkan mata uang baru untuk penyelesaian perdagangan internasional. Dan tidak lama setelah Babakov ini membuat pernyataannya ya, Bank of Russia dan pemerintah Rusia mengumumkan rencana untuk mendirikan entitas khusus untuk menggunakan aset digital sebagai metode penyelesaian lintas batas. Dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, ekonom tersebut juga menunjukkan ya pada masalah kuno dengan mata uang kertas yang didukung emas yang cenderung menerbitkan lebih banyak kertas, atau klaim atas emas yang mendasarinya, dan relatif terhadap pasokan emas yang sebenarnya disimpan sebagai cadangan. Hal ini dapat menyebabkan pelemahan moneter dan pada akhirnya meruntuhkan mata uang tersebut guys. Jadi kita tunggu aja untuk perkembangan dari BRICS ini, karena seperti yang kalian tahu ya, negara-negara BRICS ini merupakan negara-negara besar di dunia yang tujuan utamanya ingin melepaskan diri ya dari ketergantungan dolar Amerika Serikat guys. Oke, jadi kita akan update lagi karena tentu saja ini pasti akan sangat berefek terhadap perkembangan ekonomi secara makro ya. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kita akan selalu update guys. Jadi kalian stay tune aja di sini. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan ya. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.